Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya apa, masih dalam misteri ya, nanti tentang apa tergantung dari kartu yang terbuka saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, bottom of the deck, King of Wand. Kisah cinta ini aku melihat kayak ada pengabaian ya. Selama ini kamu mungkin diabaikan oleh dia karena dia orang yang selalu gila kerja, orang yang selalu beralasan bahwa semua karena dia lagi kerja gitu loh ya, sehingga kamu sering diabaikan. Terus itu juga aku melihat di sini bahwa kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin famous atau mungkin ya dikenal banyak orang atau menarik gitu ya, menarik di mata orang-orang, punya karismatik, orangnya mungkin punya apa ya kayak ada semacam kayak power yang kuat gitu mungkin ya. Terus itu juga orang yang murah hati, ramah, baik ya kalau aku lihat di sini. Bahkan dia juga murah hati dengan waktu dan energi dia nggak pelit-pelit waktu dan nggak pelit-pelit energi dia gitu kalau ngebantu orang. Dan dia orang yang akan bisa menghabiskan momen-momen bersama pasangan atau siapapun. Ketika ada seseorang bersama dia itu dia nggak mau ngebuat suasananya membosankan. Dia memang orang yang suka have fun ya, orang yang suka senang-senang. Dia orang yang bertanggung jawab sebenarnya ya, entah apa yang dia pertanggungjawabkan, tapi di sini aku lihat memang kamu berdealing dengan seorang yang bertanggung jawab, mungkin bertanggung jawab dengan keluarganya atau apa gitu. Dan memang faktanya bahwa si dia ini orang yang tahu bahwa kamu itu butuh perhatian yang setara dengan pekerjaan dia. Oke, aku melihat di sini kayak ada sesuatu yang sedang dia tunda-tunda nih untuk effort ya, sebuah effort atau tindakan atau keputusan yang dia mau lakukan kayak gitu ya. Entah apa itu, tapi aku melihat kayak mungkin tentang tanggung jawab atau memang tentang keinginan dia. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih dalam suatu pilihan, sehingga makanya di sini dia kayak belum siap untuk action. Ya, karena di sini ada the hangman-nya reverse. Kalau aku lihat di sini kan, selama ini kamu selalu effort ya, selalu memperjuangkan apapun untuk dia gitu. Dan akhirnya di sini kamu memilih untuk pergi atau memilih untuk menyerah dengan hubungan ini karena kamu merasa bahwa effort kamu selama ini tuh tidak ada timbal baliknya gitu dari dia. Sehingga kamu sudah tidak mau lagi berkorban atas nama cinta demi hal-hal yang nggak menguntungkan bagi kamu. Kamu hanya menginginkan hubungan yang seimbang ya. Jadi di sini selain dia orangnya gila kerja dan akhirnya sering mengabaikan kamu, juga di sini kamu mengetahui dengan jelas apa yang kamu mau kan gitu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia paham banget, dia tahu banget bahwa kamu itu memang mengharapkan dia untuk memberikan kepastian atau keseimbangan di hubungan, tapi nampaknya dia tidak bisa seperti itu.
Dan aku melihat bahwa saat ini dia ngerasa kayak hubungan ini tidak memberikan kenyamanan, entah apa gitu yang terjadi, tapi nampaknya ini tentang komunikasi yang mungkin banyak masalahnya, atau bisa jadi mungkin jarang sekali ada komunikasi di antara kalian. Terus juga banyak ketidaksepakatan di antara kalian, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Jadi kalau ada masalah tuh karena jarang juga ada komunikasi, ya nggak ada kompromi di antara kalian, nggak ada diskusi di antara kalian untuk bisa menyelesaikan masalah, sehingga masalah hanya ditekan doang ya. Masalah itu hanya ya udah ada masalah, ya udah abis itu lari entah kemana kayak gitu, entah pergi kemana gitu ya. Sehingga ini yang mungkin membuat hubungan kalian tuh jadinya kayak canggung, kayak ya masih menyimpan rasa kesal gitu kan ya, masih namanya juga menyimpan masalah, sehingga ada ketidakamanan yang muncul di antara kalian. Terus itu juga aku melihat di sini dia mungkin selama ini tidak jujur terhadap kamu, padahal di sini kamu sudah melakukan segala banyak hal ya. Terus itu ya aku lihat selama ini kamu sudah mengamati secara jelas apa yang sebenarnya terjadi ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat keputusan kamu untuk berpisah atau keputusan kamu untuk pergi itu bukan hanya semata-mata karena emosi sesaat, tapi juga karena memang kamu sudah memantau dia sejak lama gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu, kamu intinya sudah tahu gitu ya. Apalagi di sini ada Seven of Cups, yang mana dia ini ternyata memang banyak pilihan. Ya kan, banyak pilihan, entah itu pasangan, entah itu situasi, mungkin pilihan di antara kamu dengan keluarganya, atau dia dengan kamu dengan si lainnya gitu ya, kamu dengan si A, si B, si C kayak gitu. Intinya ini orang banyak sekali pilihan. Tapi walaupun dia ini banyak pilihan, aku melihat energinya selalu tertuju ke kamu lagi, kembali lagi ke kamu. Jadi hubungan kamu dengan dia sering sekali on off akibat dari pilihan yang dia miliki. Jadi kalau misalkan dia lagi ada masalah sama kamu ya, dia kan nggak menyelesaikan masalah, tahu-tahu udah dia pergi aja gitu ya, dia pergi tahu-tahu udah sama si A. Nah nanti udah ada apa, nggak ada rasa ketidaknyamanan lagi ke A, pindah lagi ke kamu, balik lagi ke kamu, seperti itu terus. Dengan si B begitu juga. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak nyaman gitu dengan kamu, entah karena masalah, entah karena komunikasi yang jarang atau apa, dia nanti akan berpindah ke B, nggak nyaman ke kamu lagi gitu terus. Jadi hubungannya selalu on off aku lihat di sini ya. Tapi herannya walaupun dia banyak sekali pilihan, hubungannya itu nggak ada yang berjalan dengan lancar. Hubungannya itu kayak nggak langgeng gitu loh ya, nggak ada yang dikomitmenkan. Bahkan terhadap kamu pun aku lihat juga nggak komitmen gitu ya. Kalau dari energi kamu, aku melihat kayak kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, kamu sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan sama dia. Aku lihat di sini, bahkan kalaupun dia ingin melakukan hal-hal positif, misalkan ingin berbaikan sama kamu, ingin meminta maaf sama kamu, ya bodo amat gitu. Aku lihat di sini kamu kayak mengabaikan hal-hal positif yang akan dia berikan ke kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu kayak sudah kehilangan gairah cinta gitu ya, atau semangat kamu untuk memperjuangkan hubungan ini atau memperjuangkan cintamu. Terus juga aku melihat kayak kamu merasa kayak hubungan ini tuh sudah membosankan, udah basi, udah nggak enak gitu lah ya dijalani. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu punya, bukan syarat sih, lebih tepatnya kayak apa ya, pokoknya gini, kamu berpikir bahwa kalau misalkan dia ingin memperbaiki, dia ingin datang lagi ke kamu, maka dia harus bisa menyelesaikan masalah atau memperbaiki luka yang sebelumnya pernah dia berikan ke kamu. Bahkan dia juga harus bisa menyelesaikan karma-karma buruknya dari hubungan-hubungan dia, baik itu bersama kamu atau bersama yang lainnya gitu. Kalau aku lihat mungkin saat ini pun dia sedang menjalani karma yang dia dapatkan dari masa lalunya gitu ya. Kemudian ada Two of Pentacle.
Aku melihat di sini berarti kamu memang sudah kewalahan menghadapi dia, apalagi menghadapi kekacauan-kekacauan yang telah dia buat ya. Dan aku lihat bahkan kamu selama ini sudah terlalu memaksakan diri untuk membuat hubungan ini bisa seimbang, tapi nyatanya tidak ada keseimbangan di hubungan ini, bahkan ya nggak teratur gitu loh hubungannya ya. Karena gimana, komunikasi aja jarang, komunikasi aja sulit gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian aku melihat bahwa hubungan kalian itu memang terlalu banyak terlalu banyak berkorban ya. Tapi kamu walaupun banyak berkorban, dia tidak pernah menyediakan waktu untuk memfokuskan hubungan kalian. Jadi dia sering banget mengabaikan kamu ya. Kamu mah effortnya mah udah pontang-panting, dianya mah cuek kayak gitu gampangnya ya. Dan memang fokus kamu gini, aku melihat mungkin selama ini dia selalu berfokus pada pekerjaan, keuangan gitu ya. Nah sekarang aku melihat energi kamu, fokus kamu udah teralihkan, udah nggak lagi mikirin dia, udah masa bodoh dengan dia. Sekarang fokus kamu sudah teralihkan dari hubungan kamu bersama dia ke masalah-masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, diri pribadi ya, pencapaian-pencapaian atau apapun itulah yang berhubungan dengan kamu gitu ya. Circle-nya kamu aja deh, nggak mau lagi memikirkan hubungan-hubungan bersama dia, bodo amat gitu lah ya. Dan aku melihat juga memang hubungan kalian sudah diambang kehancuran atau memang sudah hancur ya akibat stres dari yang kamu alami dan gara-gara dia yang membuat stres ini ya. Terus itu juga aku lihat di sini sering sekali terjadi konflik, bahkan sampai-sampai permusuhan, ada dendam mungkin, ada rasa amarah, kesal yang mungkin masih dipendam gitu ya. Sehingga aku lihat di sini ya kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini karena memang ya kamu sudah tahu bahwa dia orang yang tukang selingkuh gitu. Mau apa lagi yang tetap dipertahankan, nggak ada aku lihat di sini. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk pergi gitu ya. Terus juga kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, memang kalau aku lihat sebenarnya kamu atau dia itu kayak nggak bisa mendedikasikan waktu untuk hubungan, apalagi hubungan untuk masa depan, hubungan masa depan kayak gitu loh. Karena aku lihat di sini salah satu di antara kalian masih memiliki beban tentang kewajiban pribadi masalah keuangan gitu ya. Entah dia masih punya hutang, entah dia memang harus membiayai perekonomian keluarga atau membiayai sekolah adik-adiknya atau anaknya atau siapapun gitu. Intinya dia masih memiliki beban secara keuangan, beban pribadi gitu ya. Kemudian ada the lovers ya, kuat banget hubungan ini, on off on off on off. Terjadinya on off itu ya akibat dari perselingkuhan yang dilakukan ya. Pas lagi onnya ke kamu, pas lagi off berarti dengan si A, si B, si C kayak gitu. Tapi heran ya karena on off ya datang lagi ke kamu ya, itu makanya di sini seven of cup. Walaupun dia punya banyak pilihan, selalu kembali lagi ke kamu ya. Dan apa ya, kalau the lovers itu memang sebenarnya intinya berarti memang ada suatu ikatan jiwa di antara kalian ini soulmate, ternyata belahan jiwa, sehingga sulit untuk bisa melepas gitu ya, karena ada koneksi yang begitu kuat di antara kalian gitu, ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia, sehingga di sini walaupun dia pergi sejauh apapun, walaupun dia meninggalkan kamu selama apapun, balik lagi di sini. Bahkan masih ada indikasi nih orang bakalan datang lagi ke kamu gitu, karena dia masih memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak apa itu ya namanya, masih memiliki suatu gairah secara seksual terhadap kamu gitu ya. Makanya di sini ya masih ada energi dia bakal datang lagi ke kamu. Dan bahkan kalau udah ada belahan jiwa ini, biasanya memang akan sulit untuk dirangkai dengan kata-kata. Kenapa dia sampai sulit untuk bisa melepas kamu, atau kenapa kamu sulit melepas dia? Ya tergantung siapa lah ya di sini yang sulit melepaskan gitu. Karena ini ikatan yang secara spiritual, jadi nggak bisa diungkapkan dengan sebuah alasan atau dengan kata-kata gitu ya. Pemahamannya sulit gitu untuk dilampaui dengan kata-kata, karena di sini aku lihat memang ada hubungan yang mendalam di antara kamu dengan dia gitu. Oke.
Oke, kita lihat bagaimana pesan untuk dia. Oke, ini terlalu banyak. Pesan untuk dia dan untuk kamu ya. Oke, gini aja deh ya. Satu kartu pesan untuk dia, satu kartu pesan untuk kamu. Kalau bottom of the decknya ada never ending story. Oke. Kalau never ending berarti di sini memang terkadang hati itu kayak ya ingin selalu terkontak dengan orang lain, selalu ingin terkontak dengan orang yang memang kita inginkan, tapi nyatanya justru malah ada yang sampai membuat sakit ya. Tapi sebenarnya bukan karena pelecehan atau pengabaian yang membuatnya sakit, yang membuat hatimu sakit, membuat kamu terluka, tapi justru malah ada alasan yang lain yang lebih kompleks, yang sulit untuk bisa diungkapkan gitu ya. Dan sebenarnya hubungan ini bisa berhasil ya kalau misalkan tidak ada rasa malu, ketakutan dalam keintiman, atau rendahnya harga diri ya, sehingga inilah yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar agar hubungan kalian bisa langgeng kayak gitu ya. Jadi kenapa hubungan gak langgeng itu karena kalau aku lihat ada energi seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, masih memiliki rasa malu atau insecure, takut akan keintiman, terus juga rendahnya harga diri terhadap pasangan. Jadi mungkin kamu dengan dia ada perbedaan ya, mungkin kamu masih gadis, dia mungkin sudah duda, atau sebaliknya, atau apa, mungkin secara materi kamu lebih baik, dia enggak, tuh gimana deh gitu ya. Jadi aku lihat sebaiknya sekarang sih ambil pelajarannya aja ya, ambil pelajaran dari situasi apa yang pernah terjadi. Terus itu sekarang cobalah untuk lebih berfokus untuk menyembuhkan kisah-kisah dari masa lalu kalian ya, rasa sakit hati dari kisah-kisah masa lalu kalian. Dan aku melihat di sini memang kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang sering mengabaikan, sering menolak, sehingga kamu sering merasa kesepian kayak gitu ya. Jadi bagi kamu tidak perlu memulai cerita baru atau awalan baru terlebih dahulu. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah memaafkan diri sendiri, mengatakan hal-hal yang baik untuk diri sendiri ya. Jadi kasihanilah dirimu sendiri untuk mencapai semua yang kamu inginkan gitu ya. Lagi pula di kehidupan ini bukan mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, apa yang benar, apa yang salah. Yang dicari di hidup ini adalah memang tidak ada satupun yang memastikan bahwa kita selalu benar, dia selalu benar, atau kita yang selalu salah, atau dia yang selalu salah. Yang terpenting adalah kita belajar dari itu semua gitu ya. Makanya di sini never ending bukan berarti gini, kalau memang hubungan ini harus berakhir ya maka berakhir, bukan berarti cerita kamu dengan dia tidak bisa diakhiri, enggak. Kalau memang mau berakhir ya berakhir, tapi yang maksudnya never ending itu bukan berarti walaupun kalian sudah tidak bisa bersama, ini hubungan sudah berakhir, hidupmu berakhir, enggak gitu. Masih akan ada jalan di masa depan untukmu ya. Kalau misalkan kamu memang nggak berjodoh dengan dia, sabar, tunggu, di kemudian hari pasti akan ada jodoh yang mengisi cerita hidup percintaanmu gitu ya. Oke, kalau dia aku lihat di sini ada pesannya breathe. Jadi gini, gini. Jadi untuk pesan semesta untuk dia, sebenarnya jangan terlalu terburu-buru dulu untuk saat ini. Apapun yang ingin dia ambil langkah, mau itu menjalin hubungan dengan orang baru ataupun kembali lagi dengan kamu, sebaiknya jangan terburu-buru ya, karena aku lihat di sini dia perlu waktu untuk terbuka dulu ya. Jadi saat ini coba untuk selaras dulu dengan hatinya, dengan hidupnya, stabilkan dulu dengan hidupnya, keadaannya gitu ya. Jadi nanti di sini biarkanlah semesta yang mengambil jalan untuknya. Jadi lepaskan dulu kegelisahan, kekangan dia dari seseorang atau dari sesuatu gitu ya, atau dari situasi ya. Aku lihat di sini dia mungkin masih dikontrol atau masih ada seseorang yang mengekang dia.
Dan aku lihat sekarang kayaknya dia memiliki banyak kegelisahan, atau mungkin selama ini dia memiliki banyak kegelisahan, jadi nggak perlu tegang gitu loh untuk membuat semuanya segera juga berhasil. Nikmati momennya, karena kalau aku lihat di sini penantian yang dia harapkan itu sebenarnya kalau dia jalani aja itu nggak akan terlihat sulit gitu ya. Dan memang hati dia mengetahui apa yang sering jadi gini, sebenarnya hati dia tahu ya apa yang sebenarnya dia inginkan. Hanya saja dia ini sering menolak karena dia ini punya ego gitu loh. Ya, dia kadang suka mendenial perasaan dia terhadap kamu, atau dia suka menolak apa yang dia inginkan ya karena dia ini punya ego gitu ya. Sehingga dia harus belajar dulu dari ini. Dia harus menyadari diri dia sebenarnya apa sih yang dia mau dan apa yang dia mau lakukan kayak gitu ya. Dan aku melihat bahwa semesta akan memberitahu dia bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat mendalam dan bermakna dari dia. Jadi kalau aku lihat di sini orangnya memang pengennya semua segera berhasil gitu loh, semua harus bisa kembali membaik gitu loh. Orangnya memang ingin mendapatkan pandangan, apa ya sebutannya itu ya, bisa dibilang kayak pengen dilihat wah gitu, untuk segera dilihat wah, tapi semua ada prosesnya. Nah dia ingin kayak mempersingkat proses itu gitu loh. Maka dari itu pesannya sekarang di sini, jangan terburu-buru dalam mengambil suatu langkah, cobalah untuk sabar ya kalau aku lihat di sini. Nah bagaimana kalau pesan dari kamu di sini ada trip. Oke, saat ini kamu harus bisa memahami ya tentang kualitas-kualitas dirimu yang sebenarnya aku lihat ada yang mungkin sudah kamu sadari dan itu memang penting di dalam hidupmu. Kamu harus menemukan kualitas-kualitas penting yang kamu miliki, dan bahkan kamu juga harus melihat seberapa pentingnya ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang, seberapa pentingnya dia bagimu dan apa andil dia di dalam hubungan ini terhadap kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu kadang tidak menyadari ya arti dia, atau mungkin kamu gini loh, atau mungkin sebaliknya ya, dia tidak menyadari kualitas dirimu. Dan aku melihat bahwa setiap manusia itu ada plus minusnya ya, ada plus minusnya, baik itu kamu ataupun si dia. Jadi ada kalanya mungkin kamu akan mengikuti kemauan orang lain, tapi ada kalanya orang lain juga akan mengikuti kemauan kamu gitu ya. Jadi kalau ada trip ini menyatakan bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Jadi untuk kamu, pesannya kamu harus mewaspadai pergerakan ya yang mungkin di sini sering berulang di kehidupanmu, atau situasi yang sering berulang di sini ya. Jadi sebaiknya kamu mewaspadai dinamika yang tidak ingin terulang kembali. Bahkan mungkin sesuatu yang sering terjadi atau berulang inilah yang menghancurkan dirimu, inilah yang membuatmu terluka gitu. Misalkan kamu tidak belajar dari masa lalu karena gini, kamu udah dikasih tahu dari awal mungkin kak, dia ini orangnya red flag, dia ini tukang selingkuh, tapi kamu selalu memaafkan dia, selalu memberikan kesempatan untuk kembali lagi sama kamu, tapi nyatanya tidak pernah gitu loh. Bahkan mungkin lebih dari 3 kali dia berselingkuh dari kamu, dan kamu selalu memaafkan dan menerima dia lagi. Padahal kalau udah lebih dari 3 kali itu bukan sebuah kesalahan, atau itu bukan sebuah kehilafan, tapi itu sebuah kebiasaan gitu. Jadi kalau udah seperti itu akan sulit untuk bisa dirubah gitu. Jadi aku lihat di sini, sadarkan dirimu dan waspadai, jangan lagi sampai ada yang terulang kembali seperti dulu. Kamu selalu berulang kali diselingkuhin tapi engge aja, nerima lagi. Stop itu ya, kamu harus sadar itu.
Untuk saat ini, ketika memang kamu memilih untuk pergi dari dia, ini memang suatu keputusan yang tepat bagimu untuk melakukan suatu perubahan dalam dirimu, guna untuk merasakan, guna untuk membuat dirimu menjadi versi terbaik, ya, versi terbaik. Jadi ketika nanti kamu sudah pada versi terbaik kamu, dan kamu nanti di sini akan dipertemukan dengan siapapun, mau itu orang lama kah, siapapun jodohmu ya, siapapun jodohmu, itu orang lama atau orang baru, ya kalian sudah siap gitu loh untuk menghadapi situasi-situasi yang kemungkinannya kamu mungkin tidak akan terfikirkan di kemudian hari gitu ya. Jadi sebaiknya saat ini antisipasi aja, jangan sampai ada situasi yang berulang. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, kamu mungkin memilih untuk berpisah ini ya karena kamu tidak mau mengulang hal yang sama. Dan aku lihat juga saat ini kamu belum menjalin hubungan dengan orang baru juga karena kamu takut akan mendapatkan situasi atau orang yang karakternya ternyata sama dengan orang masa lalumu itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu kayak hati-hati banget, wanti-wanti banget seperti itu, dan mulai menyadari kualitas-kualitas diri. Apa sih yang mampu kamu lakukan sekarang? Ternyata kamu bisa ya melakukan ini itu tanpa si dia orang lama. Oh ternyata aku bisa bahagia, ternyata aku bisa sukses, ternyata aku bisa melakukan ini itu, bisa ke sini, bisa ke situ, traveling ke sini, traveling ke situ gitu ya. Aku lihat saat ini. Jadi lebih ke perubahan diri dengan versi terbarumu. Aku lihat di sini. Ya, oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Aquarius, dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini aku punya bulannya. Bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Ada November, April, Maret, Agustus, Desember, Juni, September, dan Mei. Kemudian sionya bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan aja ya. Ada sio babi, sio anjing, sio macan, sio kuda, sio ayam, sio kelinci, sio tikus, sio ular. Oke, untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Oke. JKF, QBY, RSNLPC, OZW, U, GTXE, AH ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.